Pak. Ya, Mas, itu apa, Mas? Apa, itu, Mas? Pak? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, teman-teman, kali ini kita berada di lokasi yang sangat serem sekali ini. Iya, soalnya berada di pemakaman, Pak Iya. ya. Ada di pemakaman dan itu lokasinya itu sangat hutan belantara ini, Mas. Oh iya, hutan Iya. belantara dan di sini itu, Pak. Itu terkenal dengan mitos ular Oh, ular. di sungai ini. Oh, ular apa itu, Mas? Jadi ular siluman. Oh, ular siluman. Jadi untuk lokasi sungai yang ada di depan kita ini merupakan sebuah sungai dari legendanya dari wilayah atas ya, dari wilayah Pacet sampai di wilayah Pandan Arum. Itu semuanya berhubungan dengan ular. Oh, gitu. Seperti yang ada di sebelah selatan dari lokasi ini, Pak De. Iya. Itu terdapat sebuah dam yang konon namanya adalah Dam Blorong. Oh, Damblorong, Mas. Terus di sedikit utaranya lagi terdapat batu yang konon adalah ular bertapa membatu yang bernama Watu Gantung. Watu gantung. Oh, Iya, jadi itu berarti ada di di atas selatan. ya? Iya, Oh, di atas lokasi ini. iya. Jadi sungai, kalau membahas sungai itu semuanya membahas tentang ular. Gitu, Pak. Jadi semuanya ini ada hubungannya dengan ular, Mas. Ya? Iya, benar. Merinding aja, Mas. Iya, jadi langsung saja kita ke, tapi kita tidak berfokus ke sana, Pak De ya. Rahayu. Oh, hati-hati jalannya blender ini, Mas. Iya, menjadi gampang terpeleset, Pak De, Iya. karena banyaknya Daun-daun kering. iya, dan juga batu-batu kerikil juga. Iya. Nah, ini untuk makamnya. Nanti kita akan bahas salah satu makam juga yang konon merupakan makam dari Mbah Sapu Angin, Pak De. Sapu angin ya. Iya, Mbah Sapu Angin. Nah, nanti kita akan membahas Ini itu ya. adalah, makam Mbah Sapu Angin ya. Ya, cuman di sini kita akan membahas apa yang ada di lokasi ini dari segi fakta, mitos, dan juga kenyataan yang ada di sini. Nah, kenapa kita lurus tidak langsung ke makam Mbah Sapu Angin? Iya. Karena di sini ada satu lokasi yang cukup unik. Di sini terdapat sebuah pemakaman, Pak. Nah, Oh, ini iya, kan iya. pemakaman ya. Iya. Tapi di bawah pemakaman ini terdapat sumber air. Jadi sumber airnya ini dari pas di bawah makam ini. Oh, di situ, Mas ya. Iya, jadi di antara makam ini sebenarnya di bawahnya ini mengeluarkan sumber air. Sumber air. Warga setempat menamainya dengan sumber towo. Oh, sumber towo. Iya, Nah, teman-teman, ternyata di sini ada sumber air yang dinamakan sumber towo. iya, ada di bawah sana. Bagaimana kita cek ke bawah? Oh, oke. Iya, jadi hati-hati ya, Pak ya. Iya. Soalnya jalannya juga sedikit licin. Ada sumber air yang namanya sumber towo. Jadi kita nanti juga akan membahas tentang Mbah Sapu Angin itu siapa. Karena nama Mbah Sapu Angin itu juga banyak ya. Dan ada salah satu yang terkenal adalah salah satu pengawal dari Raden Wijaya. Oh, pengawalnya ya, Mas ya. Iya, raja pertama kerajaan Majapahit itu loh, Pak. Ya, Mas, itu apa, Mas? Apa, Pak? itu, Mas? Apa, Pak? Apa, Mas? Loh. Oh ya, itu ular, teman-teman. Wah, kita harus lebih hati-hati, Pak ya. Enggak, soalnya lokasinya kan rumput itu. Iya, tapi nggak kelihatan dari kamera. Wah, sangat disayangkan, teman-teman ya. Di situ tadi ada ular ya, sebesar tangan. Wah, kemana ularnya ya? Iya, jadi kita harus lebih berhati-hati, teman-teman ya. Ya Allah, saya juga kaget itu tadi merinding, Pak, karena terdapat ular di sana, Pak. Kenapa kok saya yang dilihatin? Iya, jadi di situ terlihat, tapi dari kamera yang sangat disayangkan kita tidak bisa melihat dengan jelas ya. Waduh, tertutup rerumputan, teman-teman, untuk sumber airnya, teman-teman. Nah, sebenarnya di sebelah sini, Pak, untuk sumber airnya ada di bawah dari pohon pisang ini. Oh, di bawahnya ini. Iya, pokoknya intinya yang awal itu ada di bawah ini, Pak. Salah satu di situ ya, di bawah pohon raksasa ini. Terus yang sumber utamanya ada di situ. Nah, di bawah sini jika mungkin dibersihkan terdapat seperti
kolaman gitu. kolam. Kolaman zaman dahulu untuk warga mengambil air. Nah, cuman ini saya tertutup oleh, Iya, rerumputan, dedaunan ya. jadi kita tidak bisa melihat sumber tawanya. Iya, sangat disayangkan. Kita langsung naik saja ya, kita mencari bukti-bukti lain karena jika menurut ya itu teman-teman ya. Itu teman-teman ya. Itu kalian bisa lihat ya dari kamera ya, itu ada air yang mengalir. Itu dari arah sumbernya karena cukup besar juga, lumayan besar untuk sumber airnya. Mungkin kita langsung menuju ke Atas ya. Iya, ke lokasi. Terus di sini pun ada sebuah fakta ya, fakta sejarah yang cukup menarik, Pak. Jadi pada zaman dahulu di lokasi makam ini yang sekarang dijadikan makam merupakan sebuah petirtaan seperti yang ada di situs Jolotundo. Sama, Pak. Itu adalah salah satu bukti utamanya terdapat sumber kuno yang bernama Sumber Towo itu. Terus di sana nanti juga ada beberapa peninggalan-peninggalan juga. Jadi kenapa kita ke makam ini teman-teman ya, meskipun lokasinya bikin merinding, tapi kita juga apa Pak? Aduh. Iya di situ tadi teman-teman ya, gerak daunnya ya. Jadi kita kembali saja langsung ke lokasi makamnya karena di rumput gini cukup menakutkan loh. Loh, kok ada makam yang berbeda Pak ya? Iya. Ada satu makam teman-teman, tapi berbeda lokasi loh. Iya. Waktu kita kesana kan Nggak kelihatan ya, tidak seperti makam meskipun sekarang ada ini ya, yang luar biasa Pak. Loh ini ada lagi Pak? Iya. Iyo, Ini dekat di aliran sungai. air ini ya. Gimana Pak? Langsung kita ke makam utamanya dulu, biar teman-teman tidak penasaran ya Iya, iya. tentang makam dari Mbah Sapu Angin. Nah, Katanya di sini ada makamnya sesepuh oh, Mbak Lurah gitu ya. oh sosok dari lurah gitu Iya. ya. Dari Mbak Lurah. Jadi lurah itu ini Pak ya, seperti ketua desa gitu ya, Desa. kepala desa ya. Iya. Coba kita langsung ke sana teman-teman ya. Nanti kita akan mengulik juga fakta-fakta sejarah yang ada di sini. Karena banyak sekali yang menarik yang bisa kita bahas di lokasi ini. Nah, amit Mbah. Assalamualaikum, rahayu, rahayu. Loh, ini Pak. Iya. Ini Pak. Bisa hanya pakai sport ya. Kalau di situ ada sesepuh atau leluhur ya. Yang Mbak Lurah itu di sebelah sini atau sebelah situ saya kurang tahu Mas ya. Kalau Iya. perkiraan saya Pak ya, kalau dari batu andesitnya, Iya. kemungkinan ini yang makam dari Mbah Sapu Angin itu yang di sini karena banyak sekali seperti apa bekas-bekas menyan, perdupaan dan juga bunga-bunga ya. Yang ini, yang batu besar ini. Oh, yang bagus besar. Ya, ini makam Mbah Sapu Anginnya sepertinya ya. Iya. Entah yang ini atau yang ini yang tertutup. Terus yang lain ini kemungkinan adalah makam dari kepala-kepala desa pada zaman dahulu. Ya, Ya, luar biasa ini Mas. iya. Oh iya Pak, di sini juga ada hal yang cukup unik. Iya. Terdapat sebuah pohon keramat kuno. Ya. Ini Mas ya. Iya, namanya itu pohon kemuning, Pak. Ini. Dan ini ceritanya cukup menarik juga karena pohon ini sempat mati beberapa kali dan masih hidup. Kalian bisa lihat ya, sekarang untuk iya. daunnya. Tapi untuk di pohonnya itu, Pak, terlihat kan seperti iya. kering. Iya, kering Mas. Kering, Pak. Seperti itu. Loh. Itu teman-teman ya. Jadi pohon ini kemungkinan memang dari zaman dahulu ya, pohon kemuning ini, bunga kemuning ini. Terus di sini Pak, untuk fakta sejarah lain ya, untuk nama Mbah Sapu Angin kan kalau dari sisi sejarah konon merupakan pengawal dari raja pertama kerajaan Majapahit ya, Raden Wijaya. yaitu Raden Wijaya atau Brawijaya I teman-teman. Tapi jika dari sejarah lokal
mengatakan bahwa Mbah Sapuangin merupakan salah satu yang menyebarkan agama Islam di wilayah sini. Oh, menyebarkan agama Islam. Iya. Padahal dulu itu kan Hindu, Mas ya. Hindu. Hindu. Nah, itu juga saya membuat heran. Terus yang kedua, untuk situs candi petirtaan di lokasi ini, Pak. Ini banyak sekali batu-batu andesit yang dijadikan sebagai batu nisan makam dari Mbah Sapuangin. Ini terbuat dari batu andesit candi semua ini, Pak. Kecuali yang sana ya untuk makam-makam lurahnya itu terbuat dari batu nisan biasa. Kita ke atas, Mas. Oh iya, iya, Jadi Pak. harus kita lepas Lepas ya, lepas ya, teman-teman ya. Saya ingin tahu ya, itu pohon ini, Mas ya. Pohon kemuningnya ya. Kemuningnya biar kita dekati ya. Loh. Nah, biar tahu semua netizen ya. Loh, ini memang kering, Pak. Ini loh buktinya loh. Iya. Loh, kering, Pak. Nah. Loh. Ini kering. Ya, kering. Terus di sini kan ada yang hidup, Pak. Nah, ini yang aneh kan ini. Ini yang hidup. Kering. Nah, ini kering. Kering, Pak. Nah, ini Tapi ini hidup. Ada. Nah, hijau lagi, Mas ya. Hijau. Lah mungkin dari teman-teman kan, wah itu mungkin dari dahannya saja yang sana masih hidup, Nah. yang sini mati. Nah, kalian bisa lihat sebelah sini. Nah, ini kan terlihat kering ya. Iya, iya. Tapi yang di atas ini, Pak. Iya. Loh, daunnya masih banyak. Iya. Oh. Ini adalah salah satu bukti, Pak ya. Bukti keanehan atau keajaiban, Mas ya. Iya, di lokasi Bahwa ini. Di lokasi ini ada pohon kemuning ya. Yang di tengahnya ini kering. Kering, tapi Di atasnya masih tumbuh seperti ini. iya. Sangat luar biasa, Pak ya. Ada di belakang layar, Mas ya. Iya. Ada yang cerita, ada yang memotong. Oh, di sini, Pak. Iya. Ya, kalau alam, Mas ya. Iya. Namanya orang itu nggak menghormati, ya Mas ya. Iya. Nggak menghormati leluhur, nggak menghormati apa yang ada di sini. Iya, Pak. Akhirnya jatuh sakit dan meninggal. Sangat luar biasa. Memang kalau pohon-pohon keramal itu memang banyak cerita atau mitos yang beredar, dan saya percaya tidak percaya memang rata-rata itu semua kenyataan, Pak. Iya, ya. Seperti itu. Nah, di sana Mas ada pohon raksasa. Oh iya, itu pohon raksasa. Apa itu? Dingin juga itu. Iya, itu pohon beringin, Pak. Cuman nanti kita akan bahas di sana karena di zaman era kolonial Belanda untuk penanda dari yang saya sebut situs candi itu ada di pohon sana. Nanti kita cek ke sana untuk melihat lebih detail tentang yang ada di lokasi ini. Karena yang mungkin Bapak belum tahu, di lokasi ini adalah sebuah petirtaan kuno sebelum era kerajaan Majapahit, Pak. Iya, iya. Jadi berumur lebih dari 1000 tahun seperti layaknya di situs Jolotundo. Nah, coba kita lihat fakta-fakta yang ada, Pak. Jadi di lokasi ini, Pak, banyak sekali peninggalan-peninggalan batu bata kuno. Setiap warga menggali tanah itu terkadang menemukan batu bata kuno setebal ini. Mas. Ini apa enggak? Ya, ini adalah ini makam ya, Iya. tapi batu ininya, Iya. batu nisannya terbuat dari batu bata kuno era kerajaan sebelum Majapahit. Oh, sebelum Majapahit. Iya, cukup besar-besar. Seperti kalau dilihat dengan seksama, sebenarnya di lokasi ini cukup banyak, Pak, untuk batu-batu bata kuno. Ya, kita biar enggak Coba kita ke arah sana ya. Iya, kita lewat sini, Pak. Iya. Oke, jadi untuk batu bata kuno ini menyebar di hampir di seluruh lokasi ini, teman-teman. Nah, di sini ada tulisannya juga, renovasinya ya, renovasi punden, teman-teman ya. Coba kita lanjut ya. Loh, ini batu bata kuno semua ini. Loh, ini Iya, iya. ini batu bata kuno semua. Coba kita lihat ke sana, teman-teman ya. Apakah di sini kemungkinan ya, Iya. yang di Ada, Pak, karena di zaman era kolonial Belanda di lokasi ini juga tercatat ada bukti foto sejarahnya ya. Cuman saya
tidak bisa memberitahukan ke teman-teman karena terhapus ya, karena beberapa waktu yang lalu saya tahu juga di lokasi ini gitu Pak. Nah ini Pak untuk pohon raksasanya. Nah coba kita lewat sini karena di sini ada salah satu bukti bahwa zaman dahulu di sini di bawah pohon ini ada sebuah situs candi. Sini Pak, sini Pak. Aduh. Assalamualaikum rayu Mbak Rayu. Nah, ini Pak. Ini adalah salah satu bukti bahwa di bawah dari pohon ini terdapat sebuah situs candi yang masih terpendam ya. Yang sangat disayangkan kita tidak bisa seperti menggali lebih dalam karena sudah dijadikan sebagai makam. Nah, ya ini adalah batu candinya. Terus di sini ada yang lebih menarik lagi Pak. Iya, apa Bu? Ada sebuah makam yang warga tidak tahu itu makam siapa. Oh, terus Dan itu makam kuno terlihat dari batu nisannya. di mana itu Mas? Di sini Pak. Nah ini Pak. Oh iya Mas. Iya Mas. Ini batu nisan kuno. Warga tidak tahu ini makam siapa. Warga sini saya tanya juga tidak tahu ini makam siapa. Iya Mas. Terlihat dari bentuknya teman-teman ya, bentuk dari batu nisannya ini kira-kira kalau tidak tahun 1700-1800an Masehi itu, tapi ini tidak tahu makam siapa Pak gitu ya. Oh, ini baru dibersihkan ya teman-teman sepertinya, karena biasanya memang diuri-uri meskipun tidak tahu namanya juga gitu. Tetap aja ini biarpun kita nggak tahu, tetap aja ini leluhur kita Mas. Iya bener Pak. Terus di sini ada fakta banyak juga. Ada salah satunya itu ada sebuah arca yang cukup besar pada zaman dahulu dihancurkan Pak. Dan sekarang tinggal batu-batu saja yang ada di sana Pak. Cuman percuma ya ke sana soalnya tidak ada bentuk-bentuk lain juga gitu. Sangat luar biasa teman-teman ya. Ini setiap waktu pasti ada apa pohon besarnya itu Mas ya. Iya dan biasanya juga disakralkan. Tapi sekarang banyak yang ditebangi Mas. Banyak. Makam-makam itu Mas. Iya banyak juga. Jadi, kenapa? Jadi nggak kelihatan apa ya? Gak kelihatan mistis atau Iya, seram gitu ya. Enggak, yang meninggal ini kan cuma apa jasadnya Mas. Iya. Nah, terus ini itunya kan biar nggak kepanasan Mas, sama saja Mas. Iya bener Pak, tapi kadang juga menurut beberapa artikel yang saya baca zaman dahulu itu jika mungkin orang apa seperti ada di makam ini kenapa ditebang itu demi keamanan katanya ya. Soalnya kalau roboh itu bisa merusak makam-makam di sekitarnya gitu Pak. Oh, begitu ya. Iya. Oke Mas. Iya. Jadi, cukup sampai di sini dulu ya. Iya Pak. Iya Mas ya. Oke teman-teman atau ya. Nah, di sini kita berada di makam Mbah Sapuangin. Mbah Ya. Sapuangin. Mbah Sapuangin. Nah, itu cukup sampai di sini dulu. Bila ada kata-kata kita berdua ya, ada yang salah ucap ya Mas. Iya benar Pak. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau itu saya akhiri. Salam budaya, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.